Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Hai semuanya, apa kabar? Banyak yang Jumpa rindu lagi sama kita. Bang Zuma. Bang Zuma kemana aja? Sudah 5 hari nggak live. Ya biasalah, kesibukan ini nih. Apa itu Bang? Doti. Doti, dendam ilmu hitam. Siapa yang dendam? Siapa ya? Orang-orang jahat, teman-teman setan. Oh, Oten dong. Banyak yang rindu sama Bang Zuma. 5 hari Bang Zuma nggak live. Oh ya? Oh keren. Masya Allah. Katanya capek kita keliling Komal. Teman-teman Kirain kita ada Bang semuanya Zuma. pada sehat. Teman-teman di bawah sahabat Bang Zuma sehat semua kan? Teman-teman kita sehat. Sehat, insya Allah. Sehat, semuanya sehat pastinya. Ayo. Ini kita masih di gunung ya, teman-teman Betul. sekalian. Ya, karena sudah lama Bang Zuma tidak memakan Oten, silakan kalau bisa Oten langsung naik. Ayo Oten, silakan request. Apakah ada juga Oten yang merindukan Bang Zuma? Teman-teman kita gimana kabarnya? Sehat semua? Macam Pak Desugi, Bang Handi, Kores, siapa lagi? Yang lain-lain lah. Sehat semua kan? Amin, semoga sehat selalu. Masya Allah, Uni Rendra, Barakallah fi. Bang Zuma sehat Bang? Alhamdulillah sehat, padahal sepekan ini nggak ada tidur. Bahkan hari ini saya balik dari Gunung Malino, kemudian Masya Allah, kemudian sampai di Bolangi itu pukul 3. Sampai di Bolangi kasih materi pembekalan kepada mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia. Jadi kasih pembekalan sampai azan masjid, ya sholat subuh. Habis sholat subuh kita cerita, nggak ada tidur sampai sekarang. Karena kangen sama teman-teman, sahabat-sahabat, ya maka kita kumpul di sini. Saya minta kepada host, saya ingin sapa-sapa teman-teman yang ada di TikTok gitu ya, dan juga yang ada di channel Zulkifli Emabas Official. Barakallahu fikum. Belum ada tidur ini sahabat-sahabat sekalian. Nah, insya Allah besok saya mengundang kru film ya, artis kita yang dari Jakarta, dari kru film Doti Dendam Ilmu Hitam ini, untuk kita bikin acara syukuran di tempat kita ini di Bolangi, Rumah Hobbit Bolangi 4. Rencananya saya ngundang mereka untuk makan kambing guling. Ya. Jadi teman-teman yang ada dekat sini, dekat Makassar, Dekat yang Bolangi, ingin ikut gabung silakan. Ya, silakan ke wisata Rumah Hobbit Bolangi. Kita makan kambing sama-sama. Yang paling telat datang, paling belakangan datang, kita kasih kuku kambingnya untuk dijadikan kalung sebagai hadiah penghargaan tahun baru 2023. Yang telat datang, kita kasih kuku kambing. Tuh. Gitu ya. Sahabat-sahabat sekalian.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nandar, apa kabar Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku, masya Allah. Gurunda Juma, assalamualaikum. Kangen sekali saya. Bagaimana kabar TikTok Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adekku. Setelah 5 hari Bang Zuma nggak live. Iya, makanya banyak yang merindukan, termasuk saya juga. Bang Nandar sehat Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Fadli. Masya Allah. Alhamdulillah. Doti itu apa, Bang? Saya kurang ikuti ini. Mau tanya nih, Doti itu apa? Doti itu kalau di Jawa itu dibilang santet atau film pelet ya? atau teluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Hos Saudariku yang baik yang hati saya dan cintai, Ahi Nandar. Itu Doti filmnya ya Bang ya. Masya Allah. Iya, Gurunda jadi Doti, insya artis, aktor. enggak. Kita semua Bukan, rame-rame saya cuma nonton ya saudara-saudaraku ya. Bang Zuma cuman figuran. Cuma pegang-pegang kabel. Figuran aja. Bulan berapa launching filmnya Gurunda? Saya mau serbu satu keluarga. Yang jelas 2024 lah. Mungkin habis lebaran ya Bang ya. Masya Allah. Ya kelihatannya gitu karena ini kan film yang agak sulit, pengambilan gambarnya itu ribet dan sangat ribet, sampai beberapa orang yang kesurupan gitu ya, sampai kambing yang dipersembahkan di gunung, di goa, di bawah air terjun itu mate, padahal di bawah sehat Karaing, walafiat. di Gunung Bukan, Bawah Karaing, di desa- King. Desa Jonjo. Oh, Desa Jonjo. Ih. Iya. iya, Parigi, iya, iya, Kecamatan iya. Parigi. Memang terkenal kan? Kalau orang sini tidak Iya, ada yang tidak tahu terkenal. tempat itu. Iya, iya. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa di situ. Itu aja kambingnya, coba bayangkan. Sehat kambingnya, ya, sudah dikasih minum vitamin, sudah dikasih masuk salon, ya, diimunisasi, dikasih susu kuda liar dan seterusnya. Tapi ternyata mati. Masya Allah. Barakallah. Bang Gali. Masya Allah, Bang Tapi ada Gali. kejadian lucu di sana, teman-teman sekalian. Kejadian lucunya itu kan nyebrang gunung tuh. Jadi jalan hanya untuk satu mobil di lereng-lereng gunung. Oh, muter-muter kayak gini sampai hostnya nggak berani ke sana. Saya jadi kaget gitu ya kan. Ini kenapa Pak Babinsa, Bimas semuanya kok lihat-lihat saya gitu pas di air terjun jam 2 malam itu kan. Semua datang salaman, ya Pak, ya Pak. Ini sejak kapan kita kenal gitu, kok so akrab semua gitu ya kan. Jadi penasaran lah gitu. Nah, jangan-jangan saya dilihat kayak penghuni air terjun, kok semua matanya ke saya gitu ya kan. Jadi pas besok kemarin setelah kita lagi duduk, tiba-tiba Syukron, datang Nilendra. jalan di depan, terus ada yang ngikut dari belakang. Datanglah itu, dibilang Pak Akbar, kata beliau, Bang, ada yang cari. Waduh, masalah ini, bilang gitu kan. Begitu, siapa? Ini bapak ini. Saya kaget teman-teman. Dia perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Pak Arifin. Ya, kenapa Pak? Saya kepala desa di sini. Orang semua jadi tegang kan? Jangan-jangan gara-gara kejadian semalam ada yang kesurupan, terus ada kejadian-kejadian aneh dan seterusnya ya kan? Apalagi ada warga ribut dengan antara pro kontra. Kita dilarang ambil gambar di situ karena itu tempat yang sangat disakralkan. Gitu. Jadi, waduh, gimana nih? Saya Arifin. Ya kenapa? Saya kepala desa di sini. Oh iya Pak. Orang lagi tegang-tegangnya teman-teman sekalian. Tiba-tiba kepala desanya nunjuk saya. Ini Bang Suma ya? Kaget semua orang. Tiba, oh iya benar Pak. Oh astagfirullahaladzim. Masya Allah. Saya dipeluk
dipeluk habis-habisan. Kok dipeluk Masya habis-habisan? Allah. Dipeluk sama kepala desa. Saya fans abang, saya sudah lama ngikutin abang. Ya Allah, akhirnya ketemu di sini. Saya orang-orang semua pada kaget kan, nggak ada yang kenal Bang Zuma siapa orang ini kan Pak Dusun. Astaga. Di cerita itu kan beliau ini Pak Dusun, kenapa jadi berubah namanya jadi Bang Toyib ini. Oh, saya sudah lama dan saya tiap malam hampir nonton abang sampai pagi sampai subuh. Oh, ternyata datang di kampung saya, satu kehormatan ini. Waduh, saya jadi orang semua pada kaget. Oh, ternyata yang kita temani Sud ini adalah orang yang dicari-cari gereja. Masya Allah. Jadi yang tadinya ada si Ahmad Pelu ya, Ahmad Pale sorry, Ahmad Pale ya kan, Ahmad. Terus kemudian ada beberapa artis lah yang saya tidak bisa sebutkan, anaknya saudara kita, senior kita, bang siapa? Ponakannya Manra, siapa namanya adiknya Manra siapa? Mastur. Jadi saya dengan anaknya Mastur itu main dengan artis satu namanya Dela Ovina ya. Terus ada Tera, banyak lah termasuk Willy, artis senior, kita main sama-sama. Yang tadinya dianggap siapa sih ini figurannya konyol banget, kayak gitu-gitu ya kan. Pas Pak Desa umumkan yang jadi artisnya tiba-tiba jadi Bang Zuma yang jadi artis di sana. Insyaallah, Allahu Akbar. Tadinya hanya dipanggil ya ala kadarnya Pak Dusun, karena orang sudah ditua lah ceritanya ya kan. Jadi dihormati selayaknya gitu lah. Pas sudah ditahu sama Pak Desa sama warganya semua, ya yang jadi bintangnya berubah tiba-tiba jadi saya yang bintang. Hanya saja saya kenanya bintang 7. Sakit kepala direndam di air terjun. Ada 3 jam. Aduh gila. Benar-benar sampai bintang yang dari Kalimantan itu juga sakit. Yang dari Jakarta juga sakit. Kayak gitu-gitu. Gitu lah ya teman-teman. Jadi saya ditanya gitu loh sama Pak Desa, Bang Zuma kenapa main film? Kan nanti nggak pakai masker. Oh sengaja Pak D bilang gitu. Alasannya supaya orang yang menganggap Bang Zuma itu cakep, masih muda, terus ini bisa surut terlalu euforia terhadap Bang Zuma. Oh ternyata orangnya biasa-biasa aja. Jadi tidak lagi direpotkan dengan berbagai macam isu, berbagai macam upaya orang untuk menghubungi Bang Zuma supaya kalau ketemu itu ya biasa-biasa aja. Ternyata Bang Zuma itu ya begitu aja pun tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Gitu loh maksudnya. Karena selama ini kan orang selalu mendewa-dewa, aku tersuma-suma, ada DM, ada chat, ada ini dan seterusnya semua media sosial. Aduh, pusing. Ya, pusing. Ya, supaya tidak terlalu berlebihan sekali. Karena kita juga manusia biasa, supaya orang Bang Zuma ternyata kayak gini aja pun. Itu loh maksudnya. Pas Bang Zuma buka masker di luar ekspektasi gitu ya Bang. Berarti jadi idola itu berat juga ya. Jalanannya itu parah kali loh, sampai aku bilang Bang Zuma kalau aku diajak lagi, Bang Zuma bayar aku 30 juta untuk kesini, aku nggak mau. Iya, kalau daerah situ kan daerah situ itu Parigi, Jonjo itu daerah tebing-tebing. Kalau situ. Betul. Daerah tebing, benar masih sekali. daerah alami sekali ya. Wis. Iya. Sutradaranya filmnya. siapa? Memang Gurunda? cocok lah. Boleh tahu sutradaranya siapa Gurunda? Yang kemarin buat filmnya The Toying, banyak filmnya, Bayu Pamungkas. Beliau bagus. terkenal. Terus kemudian dia punya kru itu luar biasa. Saya puas dengan krunya. Semua baik-baik semua. Teman mainnya Bari Frima dengan Advin Bangun juga ada. Wis, Beliau luar biasa, teman-teman. Willy Dosen yang artis itu, aktor ini Willy Bukan, Dosen. Bang Rusli, Bang Rusli yang sering tarung dengan Bari Prima.
Oh, Iya. Masya Allah. Kayak gitu-gitulah. Jadi Gurunda buka masker itu nanti. Di filmnya buka masker Gurunda. Lihat aja nanti. Lihat aja nanti. Masya Allah. Ayo, Tapi ayo. kalau dialog begini, tetap aja pakai masker untuk menghargai teman-teman saya Oten. Ya, nggak apa-apa Gurunda. Nggak apa-apa wujud Gurunda. wujud bahwa saya itu bukan sengaja untuk apa ya, untuk sedikit menyampaikan apa yang benar di dalam Bible. Tapi kalau misalnya saya buka masker dalam keadaan berdebat kayak begini, terus ketemu dengan teman kantor, kan langsung ini minimal saya pakai masker, pasti mereka akan berkata, bukan abang yang Bang Suma ya. Paling tidak saya bisa menjelaskan. Tapi kalau saya sudah buka masker begini di tempat debat kayak begini, artinya ya saya tidak jaga perasaan mereka, kan gitu ya. Mungkin teman-teman itu bisa paham. Tapi aku kan sudah lihat. Kenapa saya mau sudah mengambil lihat. peran ini? Aku kan sudah lihat langsung Gurunda. Ya, gimana, Bang? Gurunda itu cakep. Tinggi, putih. Cakep. Badan Ya ampun. Bisa lihat langsung kok. Enggak lah Bun. Kemarin itu saya minta kepada kameramen dan juga penata rias supaya dibuat jelek, sejelek mungkin. Karena kan film setan. Jadi setannya itu adalah Pak Dusunnya sebenarnya. Jadi Astagfirullahaladzim. gitu-gitu. Pokoknya ceritanya luar biasa, menegangkan. Ini film horor yang mungkin akan lebih apa ya, lebih diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya orang Sulawesi, Pulau Sulawesi. Karena kalau berbicara mengenai Doti itu adalah hal yang sangat sakral sekali di Sulawesi ini. Mau dia Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi pada umumnya. Nah, baru kali ini ada orang yang berani mengangkat film ini karena film ini memang sakral sekali. Banyak kejadian aneh pokoknya. Masih ada yang komen judul filmnya apa? Judul filmnya Doti, itu yang dipakai bajunya, yang baju pakai Bang Suma. Saudari Janganlah, saya, Masya janganlah Allah. pakai apa, janganlah pakai kamera jelek aku. Nanti malamlah kita diskusi. Lagi hujan Aku ya, Bu? nyari sibuk cari mamam. Biarlah, sebentar aja lah kita di sini. Nantilah aku lagi sibuk ini ada pasienku nungguin ya. Dengar aja baru aku bisa. Benar nih sehat. Sehat Bang Juma, sehat. Bang Juma sehat. Masya Allah. Sehat Bu, kangen Aku- loh sama Bu Darni. Aku mau kepingin mau apa kita mau perang-perangan. Janganlah. Mau pedang-pedangan kita ya. Nanti malam ya, pedang-pedangan ya. Ini hari aku cari mamam dulu. Diskusi aja kita, diskusi baik-baik. Iya, nanti malam nggak bisa. Ini hari ini ada pasienku Nggak. itu Dengarkan Bu, Bu Darni tidak cocok main pedang-pedangan dengan Bang Suma. Jadi Karena main Bu apa? Darni tidak punya pedang. Ya kan? Ku pinjam pedangnya si Nandar. Ku pinjam pedangnya si Nandar. Bahaya ini. Iya kan Nandar? Aku udah 2 kali loh berpedang sama si Nandar Bang Juma. Udah 2 kali. Iyalah. Iya kan Nandar? Insya Allah di sebentar malam kita diskusi. Iya, malam ya Bang Juma. Dadah. Baik. Sehat selalu Sehat semuanya. selalu. Oke. Ya, Bu Darni, jaga diri baik-baik ya Bu. Ya. Oke. di air terjun. Iya betul. Ke air terjun. Oke, mungkin itu ya sebagai Sama Billy kan iklan oneness dari- dengan. Ya lanjut Gurunda. iklan dari saya, mudah-mudahan teman-teman nantinya punya keinginan untuk nonton film. Amin. Saya nonton satu keluarga. Saya senang Amin ya rabbal alamin.
ada kekhawatiran saya justru, Gurunda. Boleh saya sampaikan ya? Ya silakan deh. Kalau Bang Juma jadi artis sudah nggak ada lagi panglima kita, gitu aja yang saya khawatirkan itu. Aduh, ini kalau Bang Juma jadi artis, nanti panglima kita siapa gitu loh. Enggak lah, enggak mungkin jadi artis lah, Dek. Gitu. Orang cuman figuran aja pun. Enggak lah. Dan tetap istiqomah Gurunda Juma ya. Soalnya biar bagaimana Iyalah pasti. Bang Juma ini kan sosok ya Ahi Nandar, kenapa bulu matanya tuh lentik itu? Kenapa bulu matanya lentik? kan biar serem. Tadi katanya, oh Dandar kok kayak perempuan katanya. Ganti efeknya. Ini sudah diganti efek cowok loh. Masa kayak perempuan juga? Ya, udah berjenggot. Udah berjenggot tapi bulu matanya masih lentik lah. Gak apa-apa lah, udah ini. Iya. Terus yang saya suka di film Dot ini ya, sebelum kita beralih ke debat, itu pemeran utama juga ada Oten gitu ya. Oh. Dan Otennya ini kita ajarin ngaji. Kita ngajarin ngaji. Ya saya berharap sih Otennya bisa ini, bisa apa? Bisa dapat hidayah gitu loh. Amin, amin. Iya. Amin ya Allah. Makanya itu tantangan buat kita, bahwa di dunia apologet itu tidak membatasi kita kemudian untuk bergaul dengan saudara-saudara kita non-muslim. Bahkan sangat terlihat ya betapa persaudaraan itu di lapangan ya, khususnya pada kondisi pengambilan gambar selama saya ikut, itu nggak ada sedikit pun sisi perbedaan kecuali pada saat kita ibadah. Maka mengenai kita tidur di mana, makannya apa dan seterusnya itu sama berbaur. Dan adik-adik kita ini yang dari non muslim ini semuanya baik-baik semuanya. Saling menghargai satu sama lain dan dia mengambil peran banyak sekali, dan itu saya diperlihatkan chat-chatnya artis-artis ternama papan atas yang mau main di sini. Cuman karena karakter daripada film ini kan bukan hanya menjual wajah, tapi menjual karakter. Makanya Bang Suma bisa lolos. Kalau wajah nggak mungkin lolos lah. Ya, cuman karena karakter di situ. Saya sebagai kepala dusun banyak memberikan nasihat, menenangkan masyarakat pada saat terjadinya kisru massa, penggerakan massa kemudian untuk melakukan satu tindakan pembunuhan terhadap yang tertuduh telah melakukan doti gitu ya kepada salah satu warga. Pokoknya seru lah, filmnya seru. Saya pecinta horor dan saya sendiri merinding pada saat pengambilan gambar itu. Banyak kejadian-kejadian aneh lah pokoknya. Dukun yang dibuat-buat dukun, ini senior saya di kampus, dia pun kesurupan pada saat dia baca mantra itu. Namanya bahasa sakral, bahasa Lontara Makassar kan. Dia baca itu kesurupan. Dan banyak kejadian aneh deh. Banyak kejadian aneh. Pada saat kita reading di kota Makassar itu, reading ya dalam sebuah rumah, di rumah produser, reading baca mantra tersebut, tiba-tiba saja ada dua wanita datang ketuk pintu. Apa yang dikatakan? Siapa yang memanggil saya? Gila enggak? Nah, saya jadi merinding loh. Geram ya. Bahaya. Iya, gila. Saya jadi merinding. Siapa yang manggil saya? Beneran Malam-malam reading tiba-tiba ada, iya ibu-ibu datang. Jadi orang-orang di dalam ruangan itu saling tanya, saling tatap. Siapa yang telepon ini ibu? Tidak ada yang telepon, tapi dia merasa ada yang panggil. Tapi aura ibu ini memang aura, ya kayak mana lah ceritanya itu ya. Kita nggak usah berpanjang lebar ya, nanti semua penonton kita kabur. Ini Mungkin dia datang, bagusnya kita berdiskusi dialog aja.
Oh, ini dia sudah datang, namanya Prince Asura. Halo Prince Asura. Oh iya. Jangan-jangan kamu juga mau bilang siapa memanggil saya? Oh, kabur. Kabur. Horor bang. Hah? 2 hari ini saya nggak tidur. Film horor juga, lihat Manis, Susana gitu kan. Tapi saya berharap Doti juga bisa membuat saya ini merinding. Gak sabar nunggunya. Iya, 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 iya. Oke, host, kalau ada tamu kita, silakan. Iya. Yang kemarin Silakan. itu nantang saya yang di tempatnya Ustaz Sofi itu seorang pengacara katanya. Semalam saya pulang jam 3, sampai di sini jam 3. Nggak ada tidur sampai sekarang, jadi nggak ada sempat. Nah, dia nantang Bang Suma untuk diskusi. Gitu loh teman-teman. Mana tahu ada di bawah, silakan dinaikkan. Siapa Bang Juma? Pengacara siapa? Yang kemarin saya hadapi di tempatnya Ustaz Sofi, tapi kurang lebih 15 menit kabur. Oh, Selamat siang semuanya, salam. Salon kejar kita. Siang. Ishak Salam. Kristen ya? Ya, Kristen. Ikut nimbrung aja, tertarik dengan cerita Bang Suma itu. Silakan Bang, apa yang didiskusikan? Iya bang, iya bang. Iya, mantap nih Bang Suma udah alih profesi ya. Saya sambil enggak juga, cuman nari-nari kabel bang. Oh gitu. Ya gak apa-apa. Jaringan susah Berarti kan jaringan. ada progres Dibuat bahwa tutup kamera aja. di dunia debat lintas agama ternyata ada yang bisa jadi artis kan. Salut juga. Bukan gara-gara TikTok, Oh, iya. Bang Suma Kalau- jadi ditawarin film udah lama. Bahkan Bang Suma itu direktur dari produksi film. Itu udah dari 5 tahun yang lalu. Bukan gara-gara TikTok ini Bang Suma dipanggil untuk main film. Enggak, salah itu. Oh iya kan saya nanya, saya nggak tahu. Enggak, Saya pikir maksudnya Bang Suma. ya Enggak, saya jelaskan. Saya bantu Ya, jelaskan karena saya saya bilang, saya juga kalau sebagai orang yang suka TikTok, beberapa ini saya juga suka TikTok. Salut saya ada penggiat TikTok atau TikToker yang bisa karirnya ke atas gitu. Jadi semacam apa sih namanya? Menjadi seorang artis itu kan menjadi tokoh yang artinya mengangkat ini para TikToker gitu loh. Iya, saya salut itu aja saya bilang. Oke Bang, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Ya semoga Bang Suma sukses lah. Amin. Atau kita mau lanjut diskusi aja? Bang Suma rindu diskusi nih. Udah 5 hari dia nggak live. Diskusi tentang apa ya? Saya baru di dunia gini-ginian. Semua Komal saya mau coba lihat aja dulu sebentar. Ya kalau Bang Suma oke. Atau satu saat dapat hidayah kan, menjadi pengikutan Yesus kan, ya puji saya Tuhan. membangun narasi bisa bang. Silakan. Iya. Baik ya, saya buat narasi nanti abang tanggapin ya. Iya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aku bukan debater loh Bang, aku cuma suka ngomong-ngomong aja. Makasih. Al-Quranul Iya, kita diskusi ringan sambil menunggu teman-teman Kristen yang lain. Di dalam Al-Quranul Karim Oke, dijelaskan kemudian di dalam surah As-Saff ini juga saya jelaskan tadi subuh kepada mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Ada berapa puluhan mahasiswa tadi subuh itu yang sempat datang ke tempat kita ini. Saya menjelaskan tentang Al-Quranul Karim surah As-Saff
yang menerangkan tentang Nabi Musa alaihissalam itu diutus kepada Bani Israel. Di sana Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi Nabi Musa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel kemudian menjelaskan kepada mereka, wahai kaumku, mengapa engkau selalu menyakiti aku padahal kalian tahu bahwa aku ini adalah Rasul Allah yang dikhususkan kemudian untuk kalian. Itu kata Rasulullah Musa alaihissalam. Mengapa engkau selalu menyakiti aku? Sedangkan kalian tahu aku ini adalah utusan pencipta dan bumi kepada kalian. Maka kata Allah, falamma zagu, ketika kemudian Bani Israel berpaling dari Musa alaihissalam, maka Allah mengatakan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, seirama dengan itu, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi, bertaburan data kekecewaan Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, bertaburan firman Tuhan yang menurut pandangan Yudaism dan teman-teman kita Kristen bahwa itu adalah pernyataan Tuhan pencipta langit dan bumi terhadap Nabi Musa dan keadaan kaumnya. Contoh di dalam Yehezkiel 4 Yehezkiel 4:4 bagaimana kemudian Tuhan murka, Yehezkiel 5 bagaimana kemudian Tuhan marah. Bahkan Yesus di dalam Yohanes 7 mengatakan, orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nah, lalu kaitannya dengan apa yang saya ingin perbincangkan kepada teman-teman, kita sharing aja ya tentang apa yang diterangkan Al-Quran ini dan apa yang dikatakan Nabi Musa di dalam kitab Ulangan. Sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Bagaimana nanti ketika aku mati? Lalu di dalam Yehezkiel 5, di situ diceritakan satu perikop bagaimana Tuhan sangat marah kepada Bani Israel, kepada kaumnya Nabi Musa. Sehingga di data Yehezkiel 5 nomor 12, Tuhan membuat mereka itu terbagi 3. Yang pertama, sepertiga dari mereka itu kemudian saling bunuh. Yang kedua, sepertiganya kemudian mereka mati di pembuangan. Kemudian sepertiganya kemudian mereka itu dibuang, ya, dibuat bercerai-berai, terpencar kemana-mana. Nah, ini cerminan bahwa memang Tuhan marah kepada Bani Israel. Begitu juga di dalam Al-Quran. Nah, sehingga mengambil benang merahnya, kita temukan data akan ada Kristen yang muncul sebagai yang menjadi Bang Subah kai oleh Tuhan, Bang. yaitu tiba-tiba muncul Kristen di tengah-tengah. Bang, Putus-putus Bang. Yang Bang. saya ingin gali dari mana saudara-saudara bisa. halo? Iya. Bang Subah suaranya putus-putus Bang, nggak kedengaran Cek. saya. Putus-putus Kemudian, kurun. Host, suaranya hilang host, nggak kedengaran host. Oh, tunggu ya, tunggu. Ya, tunggu diperbaiki dulu jaringannya. Mungkin singkat aja Bang, biar kami nangkap gitu Bang. Sinyal Abang juga putus-putus.
cek. Sabar ya bang. Bagus. Halo. Ya bentar bang ya, Bang Zuma turun dulu bentar. Oh gitu ya. Oke, tidak apa. Atau Bang Nandar mungkin bisa dibantu Bang Nandar. Saya kesini tuh pengen dengar Bang Zuma. Iya, pengen dengar Bang Zuma. Sama rindu dengar suara Bang Zuma gitu kan. Kalau saya live sebenarnya bisa sih. Saya kesini tuh karena ada Bang Zuma, pengen dengar suaranya. Siap, sabar ya. Iya, kalau saya Kenapa? lebih baik saya di rumah Kenapa? saya dulu. Sama aku aja. Satu. Yaudah. Tapi kan mau dengar suara Bang Zuma katanya yang di bawah. Kan diperbaiki Bentar ya. jaringannya dulu. Perbaiki jaringan. Perbaiki dulu jaringannya. Jadi saya ada Itu yang kamu gendong itu apa, Bang? Bang Ben, apa yang kau gendong itu? Domba. Babi. Babi. Domba. Domba. Oh, aku pikir babi. Kenapa, Mbak? Aku pikir babi. Domba ya? Domba. Masa sih domba? Iya. Babi tuh. Padahal di dalam Bibelmu kau itu babi haram Kau gendong-gendong babi. Babi itu di Domba, dalam Mbak. Bibelmu binatang yang menjijikkan. Masa domba siapa? begitu? Kayak di dalam Bibelmu Yesaya baca itu. Babi dan tikus binatang yang menjijikkan. Mbak, kalau saya kan Kristen. Jadi kitab-kitab perjanjian lama itu kami imani, tetapi kami lebih ikut kepada ajaran Kristus seperti itu. Oh, oke. Karena Baik. ya, Baik, kalau itu domba ya, aku pikir babi. Maaf ya. domba. Iya, mirip sih. Aku pikir babi. Karena dia kan doyan makan babi. Maaf ya. Iya, babi, gak apa-apa, enak kok, babi. Tapi di Bible itu, gak usah ya. Mungkin Gurunda udah selesai. Wo is Yesus. Wo is Yesus. Siapa Yesus? Ya, Yesus itu manusia. Iya bun, assalamualaikum. Oh, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Ishak. Kita sementara mengisi waktu ya, menunggu Gurunda. Nah, di dalam izin ya, Ahinandar, sebelum ada Gurunda. Aku Nah, saya nggak ingin bisa nebak, bertanya. Pak. Aku cuma tahu sedikit-sedikit saja. Oke, baik. Kalau di dalam Bibelmu itu, Bang, babi haram. Imamat 11 tuh babi binatang haram. Kalau binatang haram udah tahu haram, kenapa kau makan? Oh gitu. Kalau tentang kayaknya ini menyangkut Taurat ya Kak. Taurat Musa kan ya. Ya kan masih nempel di Bibelmu. Kecuali nggak nempel lagi di Bibelmu, boleh lah Iya. kau nggak usah kau pakai. Iya, karena gini Kak, yang pernah saya baca itu di Keluaran ketika Elohim menurunkan hukum Taurat itu kepada Bani Israel, ketetapan itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Artinya tidak mengikat kepada bangsa-bangsa di luar Israel, seperti itu Kak. Tuh. Dari mana kau dapat informasi itu? Ada di Keluaran? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Yang ada itu tertulis begini kata Yesus ya di Matius 7:21. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Satu iota pun atau satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap sebelum langit dan bumi runtuh. Jadi tetap berlaku sampai kiamat. Lebih di Lukas 16:16, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada satu titik hukum Taurat lenyap. Itu
itu data di Bibelmu, perjanjian baru itu, Lukas. Iya. Karena Yesus kan secara kedagingan itu orang Yahudi, Kak. Jadi dia tunduk pada hukum Taurat. Makanya Yesus juga disunat. Yesus juga Terus disunat. kenapa kau tidak taat kepada apa yang disampaikan Yesus? Tidak ada Yesus di Alkitab minta menyuruh orang Kristen makan babi. Tidak boleh makan babi. Tidak ada. Aku tadi Dia kan udah datang, bilang, Kak, di kan dia bilang. Imamat 2646 ya. Kan sudah aku bacakan tadi, aku datang bukan, kata Yesus ini loh, di Matius 7:21, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi ya, bukan dihilangkan ya. Karena haram itu diwajibkan dimakan. Kenapa kau kesurupan deh? Kau tenang-tenanglah dulu. Gini Kak Rama, Itu yang haram-haramkan. aku baca dulu di Imamat ya. Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum yang diberikan Tuhan berlaku di antara dia dengan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Nah itu. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa hukum Taurat itu hanya mengikat kepada Bani Israel berdasarkan Imamat 2646 itu, Kak. Jadi kami Kristen ataupun orang-orang bukan Israel tidak terikat kepada hukum itu, termasuk sunat dan lain-lain, gitu, Kak. Oke, baik. Kalau kau lari ke situ di dalam Imamat 11 babi haram. Oke, saya lari ke Matius, kata Lukas, kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, hanya. Terus kamu siapa, Bang? Itu konteksnya kan ketika para rasul masih baru mengenal ajaran Kristus. Nggak ada Nah, di situ Yesus waktu memang tertentu. ya, Nggak Yesus ada, memang aduh. iya, Yesus memang orang Israel. Jadi tujuan utama dia adalah sesuai dengan yang kakak baca tadi, untuk Bani Israel pada masa itu. Tetapi pengajarannya adalah untuk seluruh umat manusia seperti itu. Karena dia memang orang Israel asalnya, gitu loh, Kak. Yesus juga mengatakan bahwa sebarkanlah Injil ke seluruh dunia, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan ada gitu ayatnya, Kak. Loh, kata Yesus, aku diutus hanya. Itu nggak nyambung sama. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel ya. Aku diutus hanya. Ayat keberapa, Kak, itu? Matius berapa? Oh, kau belum tahu ya, Matius. Waduh, saya lupa. Ngarang kan ngedi-ngedi kau. Aduh, Kalau kakak bisa tunjukin ayatnya, kita bisa baca sama-sama gitu. Sama-sama belajar. coba buka di Matius 15:21. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada hanya. Hanya. Aku diutus hanya kepada. Kamu diam, gak ada ilmu. Turun. Tunjukin datanya, tunjukin. Aduh. Kalau Matius 15:21 itu isinya lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 24. 24 ini. 24. Nih. Udah saya buka ya. Jangan-jangan saya tuh kalau orang Islam itu jujur ya, enggak nipu-nipu seperti kalian. Tunjukkan datanya, hei. Kenapa kau kesurupan, kampret? Kenapa kau kesurupan? Kampret. Kau kesurupan diam-diam kau. Kenapa kau? Diam. Sama Asar kau. Nggak nyambung sama agama kalian itu. Bang, biar ya Bang, karena kan tidak menghujat agama kita, biarlah dia bertanya. Iya, ini orang Kalau kita naik-naik bisa di jawab, sini. kita jawab. Nek, Aku gak kesetanan mendadak ya. dia. Kenapa kau naik itu kesurupan? Tenang-tenangkan itu Roh Kudus mula. Jadi benar ya Kak, kisah di Matius 15:24 itu
Itu ketika Baca, Yesus baca, bertemu dengan perempuan. baca dulu itu. Oke, saya baca dari ayat 1 ya, 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan minta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus saja kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, Tuh, udah "Tidak dapat patut poinnya di mengambil situ. roti." Ya, Itu kan udah dapat poinnya orang- di situ, Bang. Aku diutus, dengar ya, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, kamu itu orang mana? Di Indonesia kamu suku Betul. apa? Begini Kak, Berarti bukan kamu. di ayat ini itu kan perempuan Kanaan itu kan perempuan orang Israel, Juga bukan orang Israel dan Kanaan itu kan melemahkan. Kayak siapa? Nabi Daud. Nabi Daud itu mukjizatnya apa? Melembutkan besi. Karena apa? Mukjizat ini tergantung tren, Bung. Dalam Islam mukjizat ini tergantung tren. Ingat ya, tergantung tren. Karena Allah Maha mengetahui, tergantung zamannya. Zaman Nabi Daud trennya apa? Perang. Jadi yang kuat, besar, hebat dia yang memimpin. Hukum rimba. Makanya Nabi Daud bisa melembutkan besi. Dilembutkan besi, dibuat dari senjata, dibuat dari batu jirah, dia jadi raja. Dipakai dia jadi raja. Itu mukjizat dia. Itu bukti bahwa dia nabi karena dia punya mukjizat. Nah, itu pahami dulu. Sama kayak anaknya Sulaiman raja juga gitu loh. Trennya apa? Berubah lagi trennya pada masa itu. Trennya apa? Seperti bangunan-bangunan megah, sihir yang mematikan, kendaraan-kendaraan yang hebat. Itu trennya. Makanya apa? Mukjizat Nabi Sulaiman. Kendaraannya angin, teleport itu angin. Ada mukjizatnya, arti dia nabi. Sama kayak Isa. Berubah lagi trennya. Di tren zaman Nabi Isa apa trennya? Medis, kesehatan. Makanya Nabi Isa tuh punya mukjizat, dia bisa menyembuhkan lepra, kusta, buta, itu sembuh cuma sekali sentuh. Menghidupkan Lazarus dari kematian, itu pun atas izin Allah. Pindah lagi ke zaman Nabi Muhammad SAW. Apa trennya? Syair, sastra, bahasa, informasi. Maka Allah turunkan Al-Quran. Informasinya ngeri, sastranya ngeri, nggak ada yang bisa saingin gitu loh. Semua orang merasa lemah di hadapan Al-Quran. Itu loh. Tapi ingat, yang harus diingat, di Islam setelah Nabi meninggal itu mukjizat diangkat, tapi cuma satu, yaitu apa? Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad wafat, mukjizatnya absolut, apa? Al-Quran, ilmunya gitu loh. Jadi kamu pahami ya, Bung. Jadi jelas dia ada mukjizat, artinya dia nabi. Nggak bisa kamu tolak dia, nggak bisa kamu tolak dia bukan sebagai nabi. Makanya kamu jangan bawa ke Injil. Zabur dibawa oleh Nabi Daud, Taurat dibawa oleh Nabi Musa, Injil dibawa oleh Nabi Isa, Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada pertanyaan, Alkitab dibawa oleh siapa? LAI dan Paulus. Itu Alkitab sumbernya. Beda sendiri gitu loh. Karena yang kamu anut adalah pemahaman yang sudah bercampur aduk. Kalau kamu mau ke Injil, Evangelion atau Gospel, ya sudah. Itu yang diajarkan Nabi Isa, tauhid kepada Bani Israel. Kamu Bani TikTok, Bani Taiping, atau Bani Medan, bukan Bani Israel. Nggak bisa. Makanya kalau kamu mau ke Injil, sudah Injil yang benar tuh seperti apa? Sabda Yesus yang sohi, bukan yang doif seperti sabda Paulus. Itu doif itu. Lemah sanadnya, lemah perawinya, nggak jelas itu perawinya. Selesai di situ, Bung. Kita bermain logika aja di situ. Boleh ditanggapi. Thank you. Bentar aku sapa dulu Bang Eri, selamat siang. Ya, selamat siang Bang Eri. Saya Muslim, Bang. Oh, Muslim. Izin Ya, lanjut, undur diri ya. Maha benar. Bang Jibril? Mesti gawe bang, mesti ngulik. Nggak bisa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bang Jibril cepat ya. Iya, kita doakan ya semoga cepat menikah. Amin ya rabbal alamin. Izin cabut Ustaz. Sudah azan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi belum salam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanggapi ya. Kebetulan saya saya tanggapi ya Christian ya. Iya, silakan. Nanti aku sapa dulu. Selamat siang. Ya, lanjut Bang Nebel.
tetap berprinsip pada pedoman saya, tidak akan pernah menyerang gitu, tidak akan pernah mencaci maki atau melemahkan dan mencari kesalahan dari kitab gitu ya, atau melemahkan dari dalam tokoh. Jadi yang pada dasarnya Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan Ismail. Begitu dulu, pahami dulu di situ konsepnya. Yang kemudian Kristen itu adalah sebuah identitas bagi kami sebagai pengikut Kristus. Yang berikutnya, sama sekali Anda tidak menyatakan bahwa agama Islam itu sebagai apa, ajaran Islam itu sebagai apa. Saya sudah secara tendensius menyatakan Kristen itu adalah identitas yang merujuk kepada tulisan yang ada di dalam. Bang Torus di-mute dulu loh, Bang Torus. Lanjut Bang Nabul. Oke. Dan itu akan merujuk kepada catatan sejarah atau bukan catatan sejarah lah, historis lah yang saya sampaikan, bahwa nabi-nabi yang kalian catatkan di dalam Al-Quran, yang saya ketahui dan yang saya baca, sepengetahuan saya, itu berasal dari keturunan Nabi Isa atau Yakub, Bani Israel. Begitu. Jadi secara tidak langsung, pojok sini juga. Iya, pojok sini. Astagfirullahaladzim. Terus. Itu dulu. Nanti pulangnya Oke, di bawah dulu deh, di bawah dulu. Nah, kalau mau ngobrol di bawah. Silakan lanjut Bang Nabul. Oke. Jadi secara tidak langsung ada sebuah parameter, ini asumsi dari saya ya, yang berdasarkan analogi dan pengumpulan dari semua akumulasi yang ada. Sudah lebih duluan kami mencatatkan, atau kami ya Alkitab mencatatkan nabi-nabi yang kalian catatkan tersebut, yakni Nabi Musa, Nabi Salomo, Nabi Ismail dan segala macamnya. Tapi saya tidak akan pernah merujuk kepada kebenaran dan faktanya. Tetapi pada dasarnya, mana yang lebih muncul, ajaran atau doktrin atau dogma Kristen atau Islam, telah disampaikan pada abad ke-1 bahwa Santo Petrus, murid dari Yesus, sudah menyatakan dirinya sebagai uskup pertama, atau bukan uskup, paus pertama Katolik. Masa Kesultanan Nero pun dia sudah menjadi penyebar dari agama Katolik atau pengikut Kristus. Begitu. Jadi tujuan Nabi Muhammad datang membawakan ajaran agama Islam atau hanya sekedar membawakan Al-Quran yang kemudian saya merujuk kepada diturunkanlah kitab Al-Quran. Apakah kitab Al-Quran diturunkan secara satu buku atau kepingan? Karena yang saya hemat, yang saya ketahui, lakukan beberapa kali pengumpulan, yakni masa Imam Abu Khori. Oke. Jadi secara jelas dinyatakan bahwa agama Islam itu muncul. Iya. Agama Islam itu muncul pada abad ke-6, tetapi keluarnya atau dikumpulkannya Al-Quran pada abad ke-7. Di situ yang harus kita ketahui fakta sejarah. Jangan mengambil dari fakta sejarah yang berdasarkan Al-Quran, tetapi dari historisnya. Begitu. Oke, iya. Fakta sejarahnya, Bu. Karena pada masa Perang Badar itu sempat terhenti karena ada peperangan di antara umat Islam dan suku Quraisy di Perang Badar tersebut. Jadi munculnya ajaran tersebut harus kita akui, harus buat timingnya tahun berapa. Begitu. Jadi agama Kristen, bukan agama Kristen, ajaran Kristus itu muncul setelah Yesus Kristus itu dimulai ke dunia ini dan bangkit, begitu. Jadi abad ke-33 lah secara jelasnya. Sekian.
Oke. Ya, jadi kalau kamu mau mengacu kepada Nabi Muhammad bangsa ini, Ismail itu keturunan Arab Mutaribah. Ada Arab Baidah. Arab Baidah itu sudah punah. Ada Arab Aribah. Nah, Arab Aribah ini atau kata ini keturunan Nabi Hud. Ada lagi suku Himyar, suku Kahlan. Itu kalau suku Himyar menetap di Yaman, suku Kahlan menetap di Jazirah Arab. Itu kamu pahami dulu historicalnya, sejarahnya. Jadi kamu bisa mengerti gitu loh. Nabi Muhammad ini dari mana. Kalau kamu mengatakan tadi apakah Al-Quran ini sudah ada, apa ajaran di bawahnya, Al-Quran menyempurnakan 3 kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil. Bahkan Adam saja diceritakan dalam Al-Quran, seperti yang saya katakan di awal tadi. Artinya dari awal masa manusia pertama, Islam sudah ada, din itu tadi, itu din. Itu Islam, di Al-Quran dijelaskan dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, apakah Al-Quran ini turun secara buku? Tidak. Melalui Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu Nabi yang ummi. Nah, dia itu secara lisan. Nabi Muhammad itu mengetes bacaan tajwid dari setiap sahabat secara lisan, secara ucapan. Nah, ada ilmu tajwid itu dari siapa ilmu tajwid? Dari Abu Muzaim Al-Kani itu loh. Itu ilmu tajwid. Makanya panjang pendeknya bacaan Al-Quran itu berpengaruh. Itulah ilmu tajwid. Makanya kita nggak sembarangan dalam Al-Quran itu. Makanya dikenalkan ilmu tajwid agar apa? Memudahkan. Ditekskan, kalau sudah ditekskan ke dalam buku itu jatuhnya mushaf. Ingat, di dalam mushaf ada Al-Quran. Nah, apa buktinya? Kamu bakar semua Al-Quran di seluruh dunia, kamu musnahkan, apakah Al-Quran hilang? Tidak. Ada di mana? Ada di hati pikiran para hafiz. Hafiz Quran ini jelas sanadnya. Ada sertifikatnya dari para guru. Gurunya sanadnya ke guru hingga kepada ijma ulama, sampai ke para sahabat, hingga ke Nabi Muhammad SAW. Itulah sanad, jelas sanadnya. Garisnya jelas, Bung. Jelas dia. Itu bukti kebenaran Al-Quran. Kalau kamu mau ke Al-Quran pembawaan, tapi sudah. Beda dengan Alkitab. Alkitab yang kamu pahamin ini ajaran siapa? Di mana? Sementara Yesus saja ajarannya tauhid kepada Bani Israel. Tauhid tidak pernah mengatakan sembah aku Esa. Yang dijelaskan adalah Bapa. Terus kenapa dengan demikian ada yang namanya konsep triple deity, konsep 3 Tuhan ini. 3 Tuhan ini dari gini ya, Bung ya. Aku sudah capek mengatakan berulang kali. Konsep 3 Tuhan ini sudah ada dari zaman Nabi Hud. Kaum Ad itu berhala tuh. Kaum yang menyembah berhala. Bang Ferwes dimit dulu. Kayak siapa? Samda, Samud, Hira. Itu disembah itu 3 triple deity ini. Seperti Bapa, Putra, Roh Kudus. Ada lagi dari Mesir, Osiris, Sisi, Horus. Dari Yunani, Zeus, Poseidon, Adonis dari Yunani. Dari pagan Romawi, Jupiter, Neptunus, Pluto. Dari Arab, Lata, Ma'anat, Uzza. Itu tiap triple deity. Sama kayak Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu konsep triple deity, Tritunggal gitu. Artinya ini bukan ada dari manusia pertama, tapi ada di pertengahan zaman gitu loh. Diciptakan konsep ini. Jadi kamu kalau mau bahas sejarah, ya sejarah yang benar. Jangan, saya mungkin nggak ini, tapi yang menurut saya pahami, yang menurut saya imani, yang kamu imani yang mana? Yang sudah di kanon, apa yang memang murni, Injil itu, kabar baik itu, Evangelion itu, Gospel itu. Makanya kan saya bawa analogi. Kalau kamu mau ke analogi hadis, ada sohi, ada doif, ya di Alkitab itu tadi. Yang sohi, yang sebagai ranah iman, tersental bisa dipertanggungjawabkan adalah yang dari Yesus. Kalau di Alkitab Sabda Online itu dari yang teks merah, dari beliau gitu loh. Kalau yang doif dari Paulus, karena Paulus ini nggak jelas informasinya, lemah sanadnya, lemah perawinya gitu loh. Selesai di situ Bang Anabel. Oke, jadi bisa saya asumsikan bahwa Al-Quran itu bukan turun dari Allah itu sendiri ya, karena itu ada beberapa pengumpulan dan terputus ketika perang Badar itu dulu. Karena itu berbentuk kepingan dan yang kemudian silakan. Saya berbicara dulu atau Anda? Silakan berbicara. Karena di situ jelas Imam Al-Bukhari jelas menanyakan orang-orang terdekat yang menjadi saksi bagaimana segala sesuatu itu terjadi dan kemudian dikumpulkan dan dilakukan kajian supaya bahwa itu benar atau tidak, begitu ya. Yang kemudian itu dicatatkan oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang tersebut. Saya tidak akan pernah masuk ke dalam isi per isi, tetapi bagaimana awal munculnya. Sedangkan Alkitab sudah muncul pada tulisan-tulisan walaupun secara terpisah masa bahasa Koptik Mesir betul ya, Koptik Mesir, yang kemudian Koptik Mesir ini diterjemahkan di dalam Septuaginta. Itulah jadi di dalam kitab Kejadian itu berasal dari bahasa Koptik Mesir diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta, dan itulah merujuk ke
diterjemahkan oleh KJP dan dari KJP lah ke bahasa Indonesia. Jadi jelas runut ilmiah dia. Yang kemudian saya tidak tahu pasti apa tugas dari Nabi Muhammad datang pada abad ke-6 dan melakukan dan membuat ajaran-ajaran serta melakukan Isra Mi'raj, dan yang kemudian membuat syahadat. Yang saya tahu Abraham tidak pernah menyatakan doa syahadat, dan Ibrahim Nabi Nuh ataupun Nabi Kalau dalam Islam tuh kalau ilmu bahasa itu ada namanya ilmu al-lisan, itu ilmu bahasa. Bahasanya kamu perbaiki dulu gitu. Kalau ilmu logika itu ilmu al-mantik. Jadi logika dan bahasa itu harus sejalan gitu. Ya, jadi Al-Qur'an itu di masa Utsman bin Affan itu mengirim utusan kepada siapa? Hafsah itu. Pesannya apa? Kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta salin dalam mushaf. Itu lama waktunya, nggak bentar, Bung. Dites para hafiz-hafiz tadi. Dari masa Utsman dilakukan ada komisi itu dari 4 orang, siapa? Zaid bin Sabit itu sebagai ketua, Abdullah Zubair itu, ada Said bin ada si Rahman. Itu dikumpulkan, Bung, semuanya, Bung. Bagaimana Al-Quran ini dimushafkan. Artinya sebelum dimushafkan, Al-Quran sudah ada. Secara lisan, di hafalan. Ada, Bung. Ada itu Al-Quran itu. Sebelum dimushafkan. Dimushafkan karena apa? Banyaknya para hafiz yang meninggal pada saat itu. Jadi dikhawatirkan akan hilang di Al-Quran ini. Makanya dimushafkan. Tapi waktunya nggak bentar, Bung. 2 itu. Itu cobalah kamu cari ya. Biar kamu juga ada tugas untuk berpikir. Apa itu 2 dalam Al-Quran. Dalam pembentukan Al-Quran. Jadi artinya sebelum dimushafkan itu Al-Quran sudah ada. Kalau kamu katakan apakah Nabi Ibrahim sampai nabi-nabi sebelumnya itu Islam, mereka Hanif, monoteis, mengenal Allah yang Esa, gitu loh. Bahkan Nabi Adam saja mengenal Nabi Muhammad dalam Islam. Makanya kalau itu kamu dari kitabmu sendiri kan, dari kitabmu. Saya tidak pernah membawa dari kitab saya tadi kok. Saya membawa historinya. Historinya di mana? Awal muncul bahasa Arab itu adalah 1.500 tahun yang lalu. Ada penulisannya dalam sebentar dulu. Awal muncul bahasa Arab itu sekitar 1.500 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ada prasasti Marhanpan Arab Adeniyah. Bangsa Arab Adeniyah. Sebentar. Jadi bahasa Arab yang digunakan itu adalah bahasa gabungan dari bahasa Koptik dan bahasa Aramaik. Jadi Ismail itu adalah bapak dari bangsa Arab. Begitu Arab ya, harus dipahami dulu. Inilah yang kemudian cikal bakal. Iya, sebentar dulu. Inilah cikal bakal lahirnya dari kesatuan Arab, mulai dari Irak, Libanon, Qatar. Itu harus Anda pahami. Yang kemudian karena Ismail adalah keturunan dari persilangan 2 bangsa, yaitu Abraham dan Hagar atau Siti Hajar. Jadi dia menguasai 2 bahasa, Aramaik sama bahasa Koptik. Aramaik itu berasal dari Palestina sana, dan bahasa Koptik berasal dari Mesir. Jadi itulah yang merujuk kepada ada muncul bahasa Koptik Arab di Jazirah Arab. Itu harus Anda pahami bagaimana Ismail menggabungkan kedua bahasa ini sehingga muncullah bahasa Arab walaupun tidak semodern sekarang atau seeksis sekarang. Itu yang harus Anda pahami, asal munculnya dari bahasa Arab ini. Begitu, itu penggabungan dari 2 bahasa, sama seperti bahasa Melayu dari mana munculnya. Bahasa Arab ini pun demikian. Ismail lah cikal bakal munculnya bahasa Arab ini. Silakan. Iya, jadi begini ya, Bung. Dalam ilmu retorika ilmu, jika kita mengarang bebas juga harus ada pertanggungjawaban dalam diskusi, ya. Kamu saja nggak tahu, iya, bangsa Arab Ismail itu apa? Arab Adaniyah. Kalau yang diarabkan dari Ismail dengan keturunannya apa? Arab Muta'ribah. Ada bangsa Arab yang sudah punah. Arab apa? Arab Baidah itu sudah punah. Kalau Arab yang murni apa? Arab Aribah, itu murni Arabnya, itu bangsa Arab yang murni. Makanya aku bilang di awal tadi, kamu pahami dulu historical sejarah Arab ini, bangsa-bangsa Arab ini, suku-suku yang ada di Arab ini. Jadi kamu mengerti tuh historical sejarahnya, tidak cuman hasil kanon, itu pun di kanon lagi gitu loh.
Jangan begitu kalau belajar sejarah, Bung. Kita harus mengosongkan gelas, gunakan Berarti logika, kita cari Bang, kebenarannya, berarti bukan pembenaran. Yordania bukan keturunan Ismail ya? Itu dulu. Astagfirullahaladzim. Gimana ya cara menjelaskan ke antum ini ya? Harus menggunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tergugah makanya pengen naik itu ketika Ya, silakan Bang. ketika Anabel menyatakan lupa. Fahrudin. Lanjut. Ketika saudara Anabel tadi menyatakan bahwa posisi masalah New Septuaginta ya itu berasal dari Aramaik. Bisa kasih saya datanya? Dan bisa Anda kasih tahu data dari Septuaginta berasal dari mana? Bisa nggak? Saya tidak ada menyatakan Septuaginta dari Aramaik. Silakan ulangi kembali. Dari Mesir ya, dari Mesir seperti itu. Koptik Mesir. Dari Koptik Mesir itu diterjemahkan ke Koptik bahasa Mesir, oke, bahasa Septuaginta Arab atau Yunani. Oh, itu gimana? Ulangi. Ulangi kalimat. Koptik Mesir diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta atau Yunani, dan itulah yang diterjemahkan oleh KJP ke dalam bahasa Inggris. Mesir diterjemahkan ke dalam Septuaginta. Artinya Koptik itu adalah pusat penerjemahan dan terjemahan yang ada itu dihasilkan oleh Septuaginta. Betul maksudnya? Salah lagi tuh. Silakan. Dan tolong kasih data ya biar kita bisa cross check. Gimana? Oke. Kitab Kejadian itu diterjemahkan dari bahasa Koptik Arab. Koptik Mesir itu tadi saya sampaikan. Koptik Mesir, artinya Koptik Mesir ini hampir mendekati ke bahasa Koptik Maya itu. Begitu ya. Dan itu diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta atau bahasa Yunani kuno. Demikian. Terus? Udah, itu aja. Bisa kasih kita data? Informasi Anda dapat dari mana? Informasi saya dapat dari mana? Dari literasi ensiklopedia yang sudah memiliki kapabilitas dan kredibilitas. Asik. Bisa Anda tunjukkan Bang, website-nya apa? Bang Akademik, biar boleh saya jawab pertanyaan Abang? Boleh. Silakan Bang Jibril. Dengan data ya. Abang sebelumnya. Iya, abang-abang sebelumnya